Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Kita membahas tentang tata urutan di dalam pembagian sedekah. Nah, kenapa perlu kita bahas bersama-sama, kita ngaji bersama-sama? Sebab kadang-kadang kita tidak tahu atau kurang paham tentang tata urutan ini. Sedekah ini kita mulai dari siapa, di mana, dan setelah itu kepada siapa selanjutnya. Yang terjadi di masyarakat kita, karena kita bermedia sosial di Facebook, di WhatsApp, di Twitter, di TikTok dan sebagainya, itu ada berita-berita dari tempat yang jauh, misalkan dari Pulau X atau dari negara Y atau dari provinsi Z, gitu. Kemudian serta-merta kita berdonasi atau bersedekah ke tempat-tempat yang jauh. Sementara keluarga kita ini kita lalaikan. Mungkin ada keluarga kita yang putus sekolah, tidak bisa punya biaya untuk kuliah, kemudian masih kekurangan makanan, ya tidak tahu besok harus makan apa, ya, pengangguran, tidak bekerja. Ini kita abaikan, sementara kita mementingkan orang-orang yang tidak kita kenali. Nah, baik. Mari kita simak sebuah riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana tentang urutan bersedekah. Hadasana Qutaibah bin Sa'id wa Yazid ibnu Khalid ibnu Mauhab Ar-Ramli qala hadasana Al-Lais an Abi Zubair an Yahya ibnu Ja'dah an Abi Hurairah annahu qala Ya Rasulullah, ayu sadaqatin afdalu? Qala juhdul mukil wabda biman ta'un. Artinya, telah menceritakan pada kami Qutaibah bin Sa'id serta Yazid bin Khalid bin Muhaib Ar-Ramli, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Lais dari Abu Zubair dari Yahya bin Ja'dah dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, wahai Rasulullah, sedekah apa yang afdal, yang lebih utama? Beliau bersabda, juhdul mukil wabda biman ta'ul, yakni kadar yang mampu ditanggung orang fakir dan mulailah dari orang yang engkau tanggung. Jadi sedekah yang paling afdal adalah juhdul mukil, kadar yang mampu ditanggung oleh orang fakir. Jadi kita mengambil cukup, selebihnya kita sedekahkan, dan kita mulai dari keluarga kita yang menjadi tanggung jawab kita. Baik, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Yang pertama, siapakah yang perlu kita dahulukan dalam pembagian sedekah? Baik, dimulai dari diri kita, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, tetangga jauh kita, dan seterusnya. Mengapa demikian? Benar. Kedua, sebab kita bekerja, cari nafkah, menjemput rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, sebagai apapun profesi kita, adalah tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidup atas diri dan keluarga yang menjadi tanggung jawab kita. Yang menjadi tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, kita bekerja menjemput rezeki. Ini adalah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan diri kita dan juga keluarga kita. Jadi wabda biman ta'ul. Kalau kita menafkahi keluarga kita, maknanya sama. Kita telah bersedekah secara prioritas, dapatkan pahala sedekah yang utama, sedekah kekerabatan dan sedekah yang maknanya sedekah itu sendiri, yakni pemberian dasari ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saudaraku, muslimin dan muslimat yang berbahagia, mengapa perlu ditekankan wabda biman ta'ul? Dimulailah dari sisi keluarga, sebab benar, siapa yang lebih tahu tentang keluarga kita? Apakah orang Amerika, apakah orang Australia, apakah orang Cina? Tidak. Yang tahu tentang keluarga kita adalah kita. Jadi sedekah itu sesuai kebutuhan. Sahabat Umar ketika membagi sedekah, ini sesuai dengan kebutuhan. Tidak disamaratakan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, siapa yang tahu kebutuhan si A, si B yang merupakan keluarga kita? Tidak lain adalah kita. Si A ini tidak bisa makan, si B ini pengangguran, si C ini tidak bisa melanjutkan kuliahnya, drop out. Ya, saudara-saudaraku, muslimin dan muslimat yang berbahagia, si D ini pengangguran dan sebagainya. Angka pengangguran di negara kita ini tertinggi di negara ASEAN, ya, di Asia Tenggara. Kemudian kemiskinan di negara kita menurut Bank Dunia adalah lebih dari 60%. Kemudian angka-angka yang kaitannya dengan perekonomian di negara kita ini tentang korupsi, tentang ini juga sangat tinggi, bahkan nomor 3 di kawasan Asia. Nah, hal tersebut terjadi ketimpangan, terjadi ketidakmerataan ini perlu kita koreksi bersama-sama. Perlu kita renungkan bersama-sama, kita cari solusinya sehingga terjadi keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat di negeri kita. Yang kedua, yang ketiga, benar. Rasulullah SAW bersabda, "Ibda binafsika fatasaddaq alaih." Ya, urutan bersedekah, kita kembali pada urutan bersedekah. Yang pertama, mulailah dari dirimu dan bersedekahlah kepadanya. Jadi kita menafkahi diri kita sendiri itu termasuk perintah. Jadi misalkan kita bekerja, punya penghasilan, kemudian kita bisa makan, ini termasuk kita bersedekah pada diri kita sendiri. Kita bisa berpakaian, kita punya rumah tempat tinggal, ini termasuk bersedekah untuk diri kita sendiri. Yang kedua, fa'in fadhala syai' fali ahlika. Apabila tersisa, maka sisa itu adalah untuk keluargamu. Jadi kita utamakan yang bekerja, kemudian kita lanjutkan berikutnya. Yang kedua, urutannya adalah untuk keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Kadang-kadang kita ngalah bagi kepala keluarga, yang penting anak istri bahagia, tercukupi begitu. Kadang-kadang karena terpepet atau hanya pas, hanya sedikit yang bisa kita berikan. Kadang-kadang para kepala rumah tangga, suami ini lebih bisa menahan untuk laparnya, untuk capeknya, untuk rasa-rasa perjuangannya ini luar biasa. Maka perlu kita berikan semangat bagi para pejuang nafkah ini, para bapak, para keluarga, supaya tetap semangat menjemput rezeki. Dan kita perlu berdoa semoga ada kerja yang baik, yang layak bagi saudara-saudara kita yang bisa kena PHK, pengangguran, dan dikatakan sampai 2026 ini terjadi badai PHK di perusahaan-perusahaan besar, kecil, di media televisi, kemudian di Kompas TV, kemudian di Sritek, kemudian di perusahaan-perusahaan besar kecil ini terjadi pemutusan hubungan kerja, jadi pengangguran yang luar biasa, bahkan tertinggi di negara Asia Tenggara, di negara kita. Berikutnya, setelah yang kedua tadi keluarga, yang ketiga, fa in fadala min ahlika syai' falizil qarabatik. Apabila lebih dari keluarga kita, keluarga yang masuk di dalam kakak misalkan, atau masuk di dalam rumah kita lebih, maka untuk dawil qurba atau kerabat dekat kita. Jadi kerabat itu maknanya adalah yang saudara yang tinggal bersebelahan dengan rumah kita. Jadi kerabat dekat kita yang merupakan tetangga kita. Jadi kerabat qarib yang dekat dengan kita. Kalau kerabat kita sudah, fa'in fadala min fi qarabatik syai' fahakada wa hakada. Apabila tetangga dekat kita sudah tercukupi, sudah kita bagi sebagian harta kita, sedekah kita, maka wa hakada wa hakada.
Maka demikian, demikian, dan demikian. Dia bersabda, baina yadaika wa an yaminika wa an shimalik. Untuk tetangga di hadapanmu, di sebelah kananmu, sebelah kirimu. Jadi setelah keluarga yang dekat dengan kita, kerabat kita, kemudian tetangga kanan kiri depan kita. Ini urutannya. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat yang berbahagia. Jadi kalau kita berpikir tentang tata urutan, maka tentu kita akan tidak jauh-jauh untuk memberikan sedekah kita, yakni kepada diri kita, keluarga yang kita tanggung di dalam rumah kita, kerabat dekat kita, tetangga kanan kiri kita. Ini menjadi prioritas di dalam tata urutan bersedekah dan Nabi Muhammad SAW. Menurut Nabi Muhammad SAW. Adapun yang jauh-jauh, ya boleh kita bersedekah pada yang jauh-jauh, tapi yang dekat dulu harus kita penuhi. Ini tuntunan, ini aturan dari Nabi Muhammad SAW, aturan dalam agama kita, agama Islam. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala nantiasa berikan hidayah, inayah kepada kita, keluarga kita, anak rumah kita, muslimin semuanya untuk dapat mengikuti tata tertib, tata urutan sedekah, pembagian sedekah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yakni apa? Dimulai dari diri kita, kemudian keluarga yang kita tanggung, kemudian kerabat kita, kemudian tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.